yang balik putar arah. Jangan kencang-kencang, banyak yang putar arah, banyak kalau tahu di depan. Daunnya tuh mesin. Woi, kenapa pada balik? Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Teguh SLK. Pada video Trabas View Selatan 5 ini adalah part ketiga atau bagian ketiga. Nah, di sini banyak peserta pada balik. Ternyata ada macet. Jadi kalau macet kayak gini memang banyak yang terarah nyari jalan lagi. Tapi kalau saya udah kayak gini malas mau muter lagi, kita lanjut aja. Kita lihat apa sih yang bikin macet. Yuk kita tonton bareng-bareng. Permisi. Sungai ya? Jadi di sini terjadi kemacetan yang cukup banyak dan cukup lama karena kita masuk ke dalam sungai yang berlumpur dan kayaknya cukup menyulitkan di depan. Dari tadi memang nggak jalan ini di sini. Entah apa sih yang menyebabkan macet. Nah, terkadang ketika macet kayak gini tuh sebenarnya jalannya gampang, tapi mungkin ada beberapa 1-2 temen offroader yang mungkin kesulitan saat melewati obstacle tersebut sehingga membuat macetnya jadi tambah panjang. Mbak, boncengan kali anaknya. Mantap. Itu barusan bapak yang boncengan sama anaknya tadi. Mantap. Terabasnya boncengin anak ya, yang penting tetap safety-nya harus diperhatikan, apalagi kita boncengin anak. Bahaya juga kalau terjadi apa-apa di jalan. Nah, ternyata di sini terjadi kemacetan karena masuk di lumpur. Tampak motor di depan kita kesulitan. Nah, kalau kalian ketemu jalan kayak gini terus di depannya ngegas gitu, belakangnya kecipratan, gimana rasanya? Kalau saya sih seneng aja lihatnya. Bahan konten ya. Gasnya kurang pol masih. Nah, burine urung teles, urung bisa mencal. Di lokasi ini benar-benar stuck, nggak bisa jalan karena jalannya itu satu-satu dan kayaknya sungainya cukup panjang. Tapi kita juga belum lihat yang di depan kayak apa, jadi kita belum bisa tahu. Jangan-jangan nanti sebenarnya gampang banget, cuma ya kayak gitu memang sering terjadi. Sebenarnya jalannya gampang tapi ada beberapa yang nggak bisa gitu. Saya mau urung adus.
Kalau yang di jalur-jalur kayak gini masih kesulitan berarti belum nonton tutorialnya di video YouTube Teguh SLK. Jadi teman-teman harus nonton, jangan lupa ya, tutorial Teguh SLK. Jadi tutorialnya bukan bikin kita jadi mahir, tapi bikin kita nggak ngerepotin temen. Berapa sih itu, jangan nyusahin temen lah, minimal kayak gitu. Kita harus ambil jalur yang di sebelah kiri karena yang sebelah kanan itu kelihatannya dalam sebab dipasang pita. Jadi teman-teman juga harus waspada kalau lihat jalur kayak gini, jangan diterjang aja karena biasanya kayak gini tuh apa namanya ada yang dalam gitu ya. Kalau udah dikasih tanda gitu biasanya dalam. Nah itu harus hati-hati karena kalau kita terjang aja masuk motor kita udah mati tuh, motornya nggak bisa nyala karena ini lumpur nih. Padahal ya ming semene dak ya. Iya, licin. Loh. Burine tarik rene. Burine tarik rene. Nah. Tampak di sini jalurnya memang licin banget karena padas ditambah lumpur, jadi semakin licin. Sebenarnya triknya gampang, kita gasnya jangan terlalu kencang, jadi kita gas langsam aja sambil bantu didorong pakai kaki, atau kita turun sekalian, kita dorong motornya, gasnya pelan-pelan, itu sudah bisa langsung terlepas dari macet atau terlepas dari kesulitan ini. Cuma kadang-kadang teman-teman tuh kayak gini nggak dirasain, digas gede aja, digas gede sehingga justru semakin licin. Harusnya gas pelan aja, banyak kayak muter pelan gitu tapi tetap jalan terus. Nah itu lebih mudah tuh, lebih enak kayak gitu. Itu tipsnya kayak gitu. Seperti yang sudah saya duga sebelumnya, kalau ini sebenarnya gampang banget melewatinya, cuma ada beberapa temen yang nggak bisa lewatin obstacle seperti ini. Kadang-kadang apa namanya, bannya masih terlalu keras ataupun nggak kontrol ngegasnya terlalu gede, jadi gitu. Jadi banyak faktor sih sebenarnya. Nah yang di depan malahan rantainya lepas karena udah apa namanya, udah ngerel dalam ya. Nah kalau ngerel dalam kayak gini kita gasnya harus langsung spontan dan apa, agak dijembengkan dikit depannya sehingga depannya itu ngangkat gitu kan. Nah ban belakang jadinya bisa jalan dan mesin terutama footstep itu nggak nyangkol di tanah.
Alhamdulillah bisa lolos dengan gampang Lepas. ya. Tempat licin seperti itu memang cukup apa namanya, agak membuat susah jalannya kalau kita belum tahu caranya. Jangan lupa juga subscribe dan like video-video dari YouTube saya Teguh SLK, sehingga saya bisa terabas terus dan bisa ambil videonya teman-teman semua. Pakai cc gede itu memang enak, tanjakan kayak gitu aja kita bukanya cuma 1/4 doang gasnya, jadi nggak perlu gas gede-gede karena memang tanjakannya nggak terlalu tinggi. Tapi mungkin kalau buat motor apa namanya standaran atau motor cc kecil yang udah di bore up juga mungkin agak susah juga mungkin ya. Mas makan siang di sini ya? Kita sudah sampai di tempat makan siang, istirahat dulu sambil makan siang sambil nungguin Mbak Hoji. Ini ada teman kita Mas Hofur dari Kalongan. Teman-teman di belakang. Oh tumben saya ikutnya privat. Ikut privat kemarin, tapi yang dino Jumat tuh dimarani anak, akhirnya nilu reguler. Makan siang dulu. Siap. Puncak. Kita mau makan. Mas, pada kenapa ini? Mas tadi ada. Airnya nih ya? Oh iya. Aku aja minta dulu, Mbak. Kalau delok tanjakan. Setelah makan siang kita lanjut gaspol lagi. Katanya panitia yang dimakan siang si jalurnya masih cukup panjang ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Mbah Hoji. Nah kalau kita jalur nggak ada tandem yang suka ngebut itu juga nggak enak juga ya. Kalau ngebutnya sendirian, ngebut tuh paling enak tuh ada partnernya, jadi lebih seru gitu, lebih menantang gitu. Itu asik banget, jadi jalur lebih enak dilewatin, lebih menantang, ada tantangannya gitu. Kalau sendirian rasanya kurang hangat. Sampai sejauh ini jalur masih double track, masih nyaman banget untuk dilewatin. Nyalip juga kita nyaman. Memang panitia Hiu Selatan kali ini kelihatan siap banget untuk acara Hiu Selatan 5 ini. Terbukti dari jalur yang memang sangat-sangat layak untuk dilewati dan dinikmati, apalagi dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Ini bisa banget tanpa terjadinya macet.
Jadi kalau pakai 3 tuh enak, tapi kita harus main kopling dikit. Barusan ada yang manggil tadi SLK gitu ya. Saya tapi nyahnya terlambat karena juga nggak sempat lihat apa namanya muka orangnya, siapa kira-kira, ada yang tahu nggak, atau mungkin yang manggil nonton. Nah, jangan lupa ya tinggalkan komen biar saya juga tahu siapa yang manggil ya. Terima kasih sudah manggil gitu ya, terima kasih sekali, tapi sampean kenal sama saya. Mantap, Pak Oji berani kencang. Motornya udah waras berarti. Asik banget jalurnya, bisa buat kenceng kayak gini, meliuk-liuk kanan kiri nikang nikong. Buat teman-teman yang suka apa namanya speed pasti seneng. Kalau jalur kemarin di Hiu Selatan memang jalurnya cocok banget buat speed. Tapi juga speednya itu bukan speed yang asal lurus gitu, bukan, tapi memang speednya itu yang bisa belok kanan kiri, jadi cukup menantang lah gitu. Ladang jagung di mana-mana. Naik trail kalau kenceng kayak gitu tuh malahan enak, apalagi di turunan. Tapi kalau pelan capek ngerem, capek nahan. Ini jalurnya asik banget buat kencang, banyak obstacle. Yang barusan di belakang itu asik. Jadi ada ininya, apa namanya, kayak jampingan kecil gitu. Tapi ya harus hati-hati sih, kita di hutan. Woi, pakai 3 lagi. Kalau pakai 2 terlalu liar. Buat gas ini. Nah, ini kan terlalu pelan kayak gini tuh nggak enak. Kebanyakan ngerem, terutama 2 tak geset. Kalau udah RPM turun tuh kurang nyaman. Harusnya RPM-nya tuh di atas. Asik. Jalurnya kelok-kelok.